memanfaatkan kerang Mas ya. Kita memanfaatkan kerang ini bisa kita melihat kemampuan anak untuk berpikir kritis ya. Kita suruh menyusun anak untuk menyusun. Hai pemirsa yang budiman semuanya, hari ini saya ingin melanjutkan memanfaatkan kerang Mas ya. Kita memanfaatkan kerang ini bisa kita melihat kemampuan anak untuk berpikir kritis ya. Kita suruh menyusun anak untuk menyusun besar kecil dari besar. Makanya kalau kita menyiapkan kerang ini ada yang bentuknya besar. Coba anak-anak menyusun besar, kecil, kecil, kecil atau kecil, kecil, besar. Nah, nanti dia akan mencari mana kerang yang paling kecil. Misalnya ini ya. Ini ada kerang yang paling kecil. Lalu dia akan mencari lagi kerang yang besar sedikit lagi. Nah, untuk apa kita menyuruh anak-anak untuk menyusun besar kecil? Supaya dia dapat melihat ada benda-benda, ini benda besarnya, benda-benda ada yang besar ada yang kecil seperti kerang ini. Kerang ini kan ada yang besar ada yang kecil dan ada lagi yang paling besar. Nah, biasanya kalau kita menyiapkan bendanya yang nah, ketika anak sudah menyusun, ini paling besar ini ya, ini yang ini kita singkirkan dulu supaya fokus anak-anak. Nah, ini juga kita singkirkan. Nah, anak-anak sudah bisa menyusun, kita suruh hitung. Nah, coba dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, sudah bisa anak-anak menghitung sampai 10. Nah, lalu dengan kerang ini juga kita bisa suruh anak-anak membuat huruf, membuat angka. Misalnya kita kan memanfaatkan kerang ini kan untuk semua bisa dilakukan. Misalnya anak-anak menyusun angka 2. Coba susun angka 2. Bagaimana menyusun angka 2 dengan kerang? Nah, jadi otomatis dia harus mengambil kerang yang sama, kerang sama besar ya. Nah, anak-anak kreatif biasa. Kalau kita suruh angka dia yang tidak kita suruh juga dia bisa. Nah, ini angka berapa? Angka 2. Nah, terus susun lagi angka berapa? Misalnya angka 3. Ataupun kita suruh dia menyusun nama sendiri. Nah, misalnya nama dia Ani. Nah, kita suruh susun namanya Ani. Saya untuk menulis. Bagaimana huruf A? Jadi kita tidak tuntut supaya anak itu membuat persis huruf A-nya seperti huruf A. Mungkin dia tidak mampu membuat sama persis seperti huruf A. Jadi kita tetap kita memberikan penghargaan bahwa atas segala upaya yang dilakukan anak untuk belajar, kita tetap memberikan bukan huruf A, udah selesai huruf A-nya. Ani, anak-anak membuat N-nya lagi, silakan. Nah, ini tidak membuat A, tambah N-nya. Gimana ya huruf N? Ada yang bilang N kakinya 2 katanya. Kakinya 2 sama dong seperti manusia, kakinya 2. Ini karena kerangnya ada yang besar ada yang kecil, jadi otomatis menyusunnya juga seperti itu ya. Ada huruf, ada yang besar ada yang kecil. Nah, ini menyusun
huruf N. Nah, kalau terbalik-balik dari susun begini benar juga, kita nggak boleh bilang salah. Nah, ini tersusun huruf I lagi. Nah, ini anak-anak biasanya itu lebih cepat, lebih cekatan dalam menyusunnya. Nah, ini dia tambah lagi titiknya ya. Aninya udah keluar dari garis ini, tidak kelihatan. Nah, kita coba letakkan kertasnya biar nampak bagus. Apa nih? Nah, kita suruh baca dia. Coba dibaca ANI, Ani. Ya, tepuk tangan. Udah bisa. Sekarang boleh tulis Ani. Nah, kita kasih kertas lagi, dia akan menulis nanti. Ani. Nah, ini sudah pernah menulis. Nah, kita tulis ya untuk beberapa huruf, beberapa baris, supaya terlatih tangannya untuk menulis. Nah, ini udah pernah menulis teman-teman. Jadi begitulah cara mengajar di taman kanak-kanak. Untuk pra membaca dan pra menulis sebenarnya boleh diajar. Calistung juga boleh diajar, tergantung kepada kita cara melaksanakan kepada anak dan menggunakan sarana pembelajaran. Tidak mengajarkan seperti di SD, menulis di papan tulis tanpa menggunakan alat dan sarana belajar, karena anak perlu motorik halusnya ini akan bergerak, karena sinap-sinap yang ada di otaknya itu akan nyambung, karena otak anak sedang berkembang ketika dia usia balita, ya usia golden egg ya. Begitu juga kita boleh menggunakan daun, ya maaf, boleh menggunakan daun, boleh menggunakan biji, boleh menggunakan biji salak. Biji salak ini kalau makan salak jangan dibuang, salaknya disimpan di celeng, nanti dijemur, diwarnai boleh, atau dipernis saja, atau tidak digunakan warna juga bisa. Tapi yang penting dimasukkan ke dalam wadah agar tidak terkena kotoran-kotoran coak ya, itu bahaya tuh, nanti anak-anak akan memegang, makanya ini harus tetap bersih. Simpan di kotak dengan menggunakan tutupnya. Jadi buat kotak seperti ini. Ini kita buat kotak seperti ini, pemirsa. Kita buat tutup wadahnya seperti ini. Jadi semua bahan-bahan yang ada di dalam kotak ini terlindungi dari debu dan kuman-kuman, dari kecoak-kecoak liar atau binatang kecil-kecil yang masuk yang akan mengotori ini, dapat membahayakan kesehatan anak. Jadi kita harus tahu, melihat harus mengetahui bahwa ini harus terlindungi dari kebersihan agar anak tetap sehat ya. Oke pemirsa, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk memanfaatkan kerang. Ini masih banyak loh. Bisa juga disusun, nanti kerang masih terbuka itu disusun jadi bunga pakai dilem juga bisa. Misalnya kan gini, ada tadi yang udah terkupas, ini udah terlepas ya, nanti disusun pakai lem atau disusun lagi, ini pakai lem di bawahnya, nanti jadi bunga. Nah banyak yang bisa digunakan. Yang penting guru harus kreatif mencari sarana pembelajaran, tidak mesti dibeli.
yang sudah digunakan seperti ini juga bisa dimanfaatkan. Oke pemirsa, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan kegiatan adik nyusun nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.